Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10 IPS 2 yang akan menjelaskan tentang BUCP atau Persekutuan Komanditer. Kami terdiri dari 9 orang, yaitu yang pertama Indah Nurella yang akan menjelaskan tentang dasar hukum CV dan langkah-langkah pendirian CV. Yang kedua, Nita Setiani yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri CV. Yang ketiga, Resa Amelia yang akan menjelaskan tentang tujuan didirikannya CV. Yang keempat, Sally Apriliani yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis CV. Yang kelima, Pupit Fitriani yang akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis sekutu CV. Yang keenam, Nurul Imanul Haq yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan CV. Yang ketujuh, Agung Emil Faizal akan menjelaskan tentang unsur-unsur CV. Yang kedelapan, Cindy Yulianti akan menjelaskan tentang dokumen yang didapatkan. Yang kesembilan, Ginggi Sofiana yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat CV. Artian CV. CV atau Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas. CV adalah singkatan dari Komanditer Venus Cap, yaitu jenis badan usaha persekutuan yang belum memiliki badan hukum. Tujuan dibentuknya CV. CV dibentuk agar sebuah badan usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan resmi dan legal sesuai hukum. Karena CV pada umumnya didirikan dengan akta dan didaftarkan melalui notaris, sehingga mempunyai payung hukum. Jenis sekutu CV. Jenis sekutu CV terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan dan memiliki hak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Sedangkan sekutu pasif atau komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyerahkan modal dalam persekutuan dan tidak turut campur dalam kepengurusan maupun kegiatan perusahaan. Ciri-ciri CV. Dalam persekutuan komanditer ini terdapat 2 jenis keanggotaan, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ini berciri anggota yang berperan menjalankan perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang tak terbatas. Sedangkan pada sekutu pasif, anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaan, serta memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. Jenis-jenis CV Persekutuan Komanditer. Yang pertama, Persekutuan Komanditer murni. Ini adalah bentuk persekutuan komanditer di mana di dalamnya hanya terdapat suatu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Yang kedua, Persekutuan Komanditer campuran. Ini bentuk persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma memerlukan modal tambah. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan lainnya adalah sekutu komanditer. Dan yang ketiga, Persekutuan Komanditer bersaham. Ini adalah bentuk persekutuan komanditer yang tidak bisa diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Dasar hukum CV. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 12, 20, dan 21 yang membahas tentang pendirian, pemodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 yang membahas pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang kelima, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1651 yang membahas tentang pewarisan sekutu. Kelebihan CV dan kekurangan CV. Yang pertama, kelebihan CV. Kelebihan CV yang pertama adalah proses pendiriannya tergolong mudah. Yang kedua, kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar.
Yang ketiga, bentuk usaha CP cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Yang keempat, biasanya CP lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaannya lebih baik. Dan yang kelima, risiko perusahaannya dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Yang kedua yaitu adalah kekurangan CP. Kekurangan CP yang pertama, satu, operasional CP tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang kedua, modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. Dan yang ketiga, mudah terjadi konflik antar sekutu. Unsur-unsur CP: unsur sebagai kesimpulan, sebagai kepentingan bersama, sebagai kehendak bersama, mempunyai tujuan bersama, mempunyai kerjasama. Unsur sebagai persekutuan perdata, sebagai perjanjian timbal balik, sebagai imbreng, sebagai pembagian keuntungan. Unsur kekhususan: persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan firma dengan bentuk khusus. Bentuk khusus adalah adanya sekutu komanditer. Sifat-sifat CP: sulit untuk menarik modal yang sudah disetor, modal yang besar karena didirikan banyak pihak, gampang mendapatkan sebuah kredit pinjaman, ada anggota aktif yang mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan. Relatif tidak sulit untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan CP tidak menentu. Langkah pendirian CV: 1. Menyiapkan 2 pendiri CV. 2. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pendirian CV. 3. Pembuatan akte pendirian dari notasi. 4. Membubuhkan tanda tangan sebagai pendiri CV. 5. Pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. 6. Pembuatan nomor pokok wajib pajak. 7. Pembuatan surat izin usaha perdagangan. 8. Pembuatan tanda daftar perusahaan. 9. Pengumuman ikhtisar resmi. 10. Mengurus nomor induk berusaha di online single submission. Berkas dokumen yang didapatkan meliputi 1. Akta pendirian CP. 2. Surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketiga, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, pengesahan pengadilan. Yang kelima, SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Yang terakhir, TDP atau tanda daftar perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.